warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar di tahun 2022? Teman-teman, masih ingat gak sih kalau tanggal 1 bulan 1, 2 bulan 2, 3 bulan 3, apa sih yang terbayang di kepala teman-teman? Jangan-jangan kalian mikirin hal yang sama dengan yang saya pikirkan, yaitu promo online shop. Ya, bener banget. Kita udah nggak asing dengan tanggal-tanggal cantik tersebut. Banyak promo, free ongkir, diskon 80%, diskon 50%. Nah, itu tuh yang bikin kita tuh pengen beli nih, harus nih, mumpung ada diskon gitu. Ini sesuai banget dengan apa yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai teori perilaku konsumen. Teori ini akan membahas kenapa sih seorang konsumen itu membeli suatu produk tertentu, kenapa sih konsumen nggak membeli suatu produk tertentu, kenapa sih teman-teman ngejar 1 bulan 1, kenapa sih teman-teman beli barang tuh ngejar 2 bulan 2, kenapa sih? Nah, semuanya ini akan dibahas di video penjelasan saya berikutnya tentang teori perilaku konsumen. Selamat menonton! Teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dalam pemasaran. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang pertama ada faktor budaya. Faktor budaya ini terbagi ke dalam budaya. Budaya adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan dan perilaku individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi dari lingkungan keluarga dan institusi lainnya. Kemudian ada subbudaya. Subbudaya merupakan lingkup yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk partisipan dalam subbudaya. Kemudian ada kelas sosial. Kelas sosial merupakan lingkungan yang memiliki tingkatan cenderung setara dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Yang kedua ada faktor sosial. Termasuk di dalamnya ada kelompok referensi. Contohnya kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok aspirasi, dan kelompok disosiatif. Kemudian ada kelompok keluarga. Kelompok keluarga ini bisa kita lihat ya seperti keluarga kita sendiri, saudara kandung, orang tua, suami, istri, dan anak-anak. Kemudian ada peran dan status. Peran dan status ini dapat kita lihat misalnya kita ikut kelompok atau suatu klub, kita itu berperan sebagai apa dalam kelompok tersebut. Apakah kita berperan sebagai anggota atau berperan sebagai orang yang lebih berpengaruh di kelompok tersebut. Selanjutnya ada faktor pribadi. Faktor pribadi termasuk di dalamnya ada usia dan tahap siklus hidup. Kemudian ada pekerjaan dan keadaan ekonomi. Kemudian kepribadian dan konsep diri. Dan yang terakhir adalah gaya hidup. Faktor yang terakhir ada faktor psikologis. Meliputi ada motivasi, kemudian persepsi, pembelajaran, dan memori. Bentuk perilaku konsumen ada 2 macam. Yang pertama, perilaku konsumen rasional. Dinamakan perilaku konsumen rasional apabila memenuhi beberapa hal. Yang pertama, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Kemudian, perilaku konsumen yang kedua ada yang namanya perilaku konsumen irasional. Dikatakan
Perilaku konsumen irasional itu jika tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk baik melalui media cetak, elektronik, ataupun sosial. Merek yang dimiliki hanya merek terkenal, mengutamakan gengsi atau prestis. Perilaku tersebut dilakukan tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut, asal beli aja gitu. Pendekatan perilaku konsumen ada dua macam. Yang pertama ada pendekatan marginal utility. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Kemudian ada yang kedua pendekatan indifference curve atau ordinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan yang sama. Variabel yang berkaitan dengan teori perilaku konsumen, yang pertama ada variabel stimulus. Variabel stimulus merupakan variabel yang berada di luar dari individu atau faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. Yang kedua, variabel respons adalah hasil aktivitas individu sebagai reaksi dari variabel stimulus. Variabel respons sangat bergantung pada faktor individu dan kekuatan stimulus. Yang ketiga adalah variabel intervening. Intervening adalah variabel antara stimulus dan respons. Variabel ini merupakan faktor internal individu, termasuk motif-motif membeli, sikap terhadap suatu peristiwa, dan persepsi terhadap suatu barang. Demikian penjelasan mengenai teori perilaku konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.